Bismillahirrahmanirrahim. Purbaya Yudisadewa pernah menegaskan satu prinsip mendasar dalam memahami kehidupan dan perubahan sosial. Yang paling menentukan masa depan seseorang bukanlah situasinya, melainkan cara berpikir dan cara ia merespons situasi tersebut. Pernyataan ini menyingkap satu kenyataan penting. Manusia tidak pernah hidup di dalam realitas yang sepenuhnya objektif. Ia hidup dalam realitas yang telah ditafsirkan oleh pikirannya sendiri. Peristiwa yang sama dapat melahirkan sikap dan keputusan yang sangat berbeda. Sebab yang menentukan bukan kejadian itu sendiri, melainkan mindset, cara jiwa memahami, menilai, dan memberi makna atas pengalaman hidup. Dalam psikologi, mindset dipahami sebagai pola pikir dominan yang memengaruhi emosi dan perilaku. Namun, dalam filsafat, maknanya lebih dalam. Mindset adalah struktur kesadaran yang menentukan bagaimana manusia hadir di dunia, bagaimana ia memaknai penderitaan, keberhasilan, kegagalan, dan perubahan. Imam Al-Ghazali sejak lama mengingatkan bahwa problem utama manusia seringkali bukan terletak pada realitas luar, melainkan pada cara batin memandang realitas tersebut. Beliau menulis, "Laisya syaqa'u fi faqdil mali, walakinna syaqa'a fi faqdil aqli anit tadbiri." Kesengsaraan bukan terletak pada hilangnya harta, tetapi pada hilangnya akal dalam mengelola dan menyikapi kehidupan. Kutipan ini menegaskan bahwa mindset adalah fungsi akal yang dibimbing oleh kebijaksanaan, bukan sekedar kecerdasan teknis. Dua orang dapat kehilangan hal yang sama, tetapi yang runtuh adalah mereka yang batinnya tidak siap menerima perubahan. Pandangan ini sejalan dengan refleksi eksistensial Viktor Frankl yang lahir dari pengalaman ekstrim. Everything can be taken from a man, but one thing, the loss of the human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances. Segala sesuatu bisa dirampas dari manusia, kecuali satu, kebebasan terakhir manusia, yaitu memilih sikap batinnya dalam keadaan apapun. Di titik inilah mindset menjadi ruang kebebasan batin. Manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh cara ia menyikapi keadaan tersebut. Mindset selalu berkaitan dengan makna. Cara seseorang memandang hidup menentukan apakah penderitaan dipahami sebagai kutukan atau sebagai proses pematangan diri. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan pentingnya perenungan batin. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati selain menyendiri sejenak untuk memasuki medan perenungan. Mindset yang matang tidak lahir dari reaksi spontan, tetapi dari refleksi yang jujur. Tanpa perenungan, manusia mudah terjebak dalam mindset reaktif, menyalahkan keadaan orang lain atau bahkan takdir tanpa pernah menata batinnya sendiri. Syekh Muhammad Nukaib menegaskan dimensi ini dalam bahasa modern. The confusion of knowledge leads to the loss of adab, and the loss of adab leads to injustice within the self. Kekacauan pengetahuan melahirkan hilangnya adab,
dan hilangnya adab melahirkan ketidakadilan dalam diri manusia. Mindset yang keliru bukan hanya bermasalah secara intelektual, tetapi juga merusak tatanan batin dan etika diri. Karena itu, filsafat menolak dua ekstrim, fatalisme yang pasrah tanpa ikhtiar dan optimisme dangkal yang merasa segalanya bisa dikendalikan. Mindset dewasa adalah kemampuan menerima kenyataan tanpa menyerah, serta berusaha tanpa merasa maha kuasa. Ibnul Qayyim Az-Jauziyah memperingatkan, "Idza adlama al-qalbu lam ya'ud yarul haqqo haqqo walal batila batila." Jika hati telah gelap, ia tidak lagi mampu melihat kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Mindset yang rusak bukan hanya membuat seseorang gagal menghadapi hidup, tetapi juga membuatnya keliru menilai makna hidup itu sendiri. Psikolog humanistik Carl Rogers menguatkan dimensi tanggung jawab personal ini. The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change. Paradoks yang menarik adalah ketika saya menerima diri saya apa adanya, justru saat itulah saya bisa berubah. Penerimaan bukanlah kelemahan mindset, melainkan fondasi perubahan yang sehat dan realistis. Dalam perspektif psikologi filosofis, mindset bukan sekedar pola pikir, melainkan amal batin yang terus diperbaharui. Ia dibentuk oleh kejujuran intelektual, kedalaman refleksi, dan keberanian moral untuk bertanggung jawab atas sikap diri sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh para filsuf Muslim dan Barat, hidup memang tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Namun cara memaknai hidup selalu berada dalam wilayah tanggung jawabnya. Di sanalah mindset menjadi penentu. Bukan apakah hidup itu mudah atau sulit, melainkan apakah jiwa tumbuh atau runtuh ketika menghadapi kenyataan hidup. Wallahu a'lam bishawab.